Feels like I'm about to fall. Questions in my head echo through it all. Lost in the storm. Setelah proses naturalisasi Kevin Dix dikebut, PSSI diketahui masih akan terus berusaha untuk mendatangkan nama-nama lainnya. Mengingat dengan jarak waktu yang cukup panjang sebelum nanti main lagi di bulan Maret 2025, harusnya paling tidak 1 atau 2 nama lagi minimal bisa didapat. Memang sejauh ini kita semua udah cukup familiar dengan nama-nama macam Jairo, Mauro Zylstra, Oleh Romeni, Pascal Struijk, hingga Milano Jonathan, serta Ian Maatsen. Nah, soal nama terakhir ini loh yang kami rasa adalah sebuah keberkahan luar biasa jika ia sampai mau membela timnas Indonesia. Meskipun sulit, tapi kembali lagi Ian Maatsen seperti terus memberikan kode yang disambut positif oleh publik tanah air. Ditambah, setelah mengetahui bahwa Kevin Dix sedang dalam proses, ada sedikit harapan bagi kita untuk membuat Maatsen yakin jika Indonesia adalah timnas yang benar-benar akan dibelanya. Yang mana hal tersebut tampaknya juga diamini oleh Kevin ataupun May Silgers. Sebab tidak bisa dipungkiri, hadirnya Ian Maatsen jelas akan membuat sisi kiri timnas Indonesia akan bertambah jadi kuat. Karena pemain ini adalah tipe pemain yang jago dalam menyerang ataupun bertahan. Bergabungnya Kevin Dix pada akhirnya memang berimbas pada banyak hal, termaksud membuat para pemain grade A menjadi tambah yakin bergabung ke timnas setelah merasa tim ini udah banyak diisi pemain berkualitas. Yap, bergabungnya Kevin Dix ataupun May Silgers seolah jadi bukti kalau pemain yang diprediksi bakal sulit dinaturalisasi pada akhirnya bisa kok. Yang mana itu juga menjadi bukti kalau tekad PSSI untuk menciptakan tim nasional yang kuat sungguh nggak main-main. Dan tentu saja segala proses Kevin Dix setelah ini bisa berjalan dengan cepat dan lancar, agar harapannya ia bisa main saat melawan Jepang bisa terwujud. Tapi kalaupun nggak bisa pas lawan Jepang, pas lawan Arab pun juga nggak jadi masalah. Karena pada dasarnya, kita punya pemain sekaliber Kevin Dix itu adalah udah sebuah keuntungan luar biasa. Terutama ya sudah pasti soal pengalaman, di mana Kevin sendiri udah sering banget tampil di level elit kompetisi antar klub Eropa. Dan ia pun juga punya pengalaman main melawan klub-klub kuat seperti Manchester City, Bayern Munchen, sampai tim yang dulunya kuat walaupun sekarang lebih sering melucu yaitu MU. Intinya, masuknya Kevin seolah kian melengkapi daftar pemain-pemain yang secara level dan pengalaman udah tinggi. Setelah sebelumnya ada Jesus, Tom Haye, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Eliano, May Silgers, hingga Martin Paes. Lebih lanjut, setelah nama Kevin Dix diamankan, tentu saja PSSI masih akan terus berupaya menambah kekuatan lagi agar kedepannya tim Garuda punya skuad yang lebih balance. Dan semua tahu, list pemain yang selama ini udah masuk kayak apa. Namun baru-baru ini ada kabar dari Ian Maatsen, yang mana pemain yang kini membela Aston Villa tersebut tampak memberikan kode yang pastinya membuat fans Garuda dilanda ambiguitas. Di mana dalam unggahan postingan terbaru di Instagramnya, Ian Maatsen membubuhkan caption yang intinya, jika Tuhan sekarang ini sedang merencanakan jalannya. Nah, caption inilah yang membuat semua orang bertanya-tanya, karena semua bingung jalan seperti apa yang dimaksud Maatsen. Sehingga tak sedikit yang mengasumsikan, kalau mungkin yang dimaksud Maatsen adalah jalan karirnya di sepak bola, terutama di panggung internasional. Karena seperti diketahui bersama, Ian Maatsen sejauh ini masih terus dicampakkan oleh Ronald Koeman, walaupun masih dipanggil untuk timnas Belanda. Namun di satu sisi, ia sama sekali belum dikasih kesempatan karena di timnas. Koeman lebih memilih memainkan pemain seperti Nathan Ake, Mickey van de Ven, hingga Jorel Hato. Nah, di saat yang bersamaan, terlihat dalam kolom komentarnya banyak sekali fans timnas yang seperti biasa membujuk rayu Ian Maatsen agar main untuk Indonesia aja. Dan diketahui Kevin Dix serta May Silgers juga ingin Ian Maatsen memilih karir internasionalnya dengan membela Indonesia, terutama Mace. Bagaimanapun, Ian Maatsen adalah teman dekatnya. Maka dari itu akan jadi hal yang menyenangkan kalau bisa sama-sama lagi berjuang di atas lapangan dengan membawa panji merah putih. Lagi pula di Belanda, Ian Maatsen beneran dianggap lelucon oleh Ronald Koeman. Yang paling bikin sakit hati, tentu saat dirinya justru ditaruh di tim U21 Belanda.
Maka dari itu, sama seperti Kevin Dix, daripada terus-terusan dicampakkan dan seolah-olah nggak ada kepastian, banyak yang menyarankan Ian Maatsen untuk menerima aja tawaran naturalisasi dari PSSI. Dan di Timnas Indonesia, fix 1 juta % ia akan mendapatkan posisi inti, karena bagaimanapun, ia adalah salah satu pemain yang levelnya udah kelas dunia. break through the chase. Lost in the storm. Winds are howling loud. Trying to hold on. Can't see through the clouds. Di sisi lain, soal lini serang timnas, tentu kita masih sangat butuh terutama ya udah pasti pemain yang bisa cetak gol. Selama ini kita terus berharap pada sosok Ole Rummenigge. Namun yang bersangkutan sampai detik ini masih dalam proses menimbang-nimbang. Maka dari itu PSSI sendiri coba untuk mencari opsi lainnya dalam diri Emiliano Jonathans. Memang secara posisi, Emiliano bukanlah sosok real striker melainkan winger. Akan tetapi, di usianya yang masih 20 tahun, Emiliano udah membuktikan kalau ini pemain memang bakatnya luar biasa. Di mana musim ini, setidaknya sampai narasi ini ditulis, Emiliano udah bikin 8 gol dan 3 assist dari 14 kali penampilan. Terlebih dalam wawancaranya bersama media Belanda, Emiliano mengaku sangat terbuka membela Indonesia. Dan keluarganya pun juga sangat setuju. Namun Emiliano mengaku tak mau terburu-buru. Ia ingin melihat dulu sejauh mana ia mampu berkembang, karena nggak munafik. Ia pasti juga berharap ingin dipanggil timnas Belanda. Toh ia pun baru sembuh dari cedera parah. Sehingga ia nggak mau membebani dirinya dengan terlalu banyak jadwal pertandingan dalam waktu dekat ini. Karena sudah pasti, jika ia masuk timnas, maka jadwal pun makin padat. Terlebih untuk Indonesia sendiri, jarak tempuhnya juga jauh. Atas dasar itulah, Emiliano mengambil keputusan untuk menentukan semuanya di akhir musim. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung. Sepak bola di sana sangat diminati dan saya melihatnya sebagai kesempatan yang luar biasa. Menyenangkan bahwa mereka tertarik. Saya pikir saya akan membuat keputusan pada akhir musim ini. Ucap Emiliano dilansir dari CLD. Yap, di satu sisi, kendati Emiliano berkata demikian beberapa waktu yang lalu, namun untuk sekarang atau dalam waktu dekat ini, segalanya bisa saja berubah. Tergantung gimana caranya PSSI meyakinkan ini pemain, kan gitu. Dan perlu diingat lagi, masuknya pemain-pemain level teratas yang udah disebutkan tadi, sedikit banyak juga akan menjadi pertimbangan lain bagi pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Bisa aja kan usai laga melawan Jepang dan Arab, akan ada kejutan lainnya. Kayak nggak paham PSSI yang sekarang tuh gimana. Hobinya kan main kejut-mengejut. You'll break through the chains. Lost in the storm. Winds are howling loud. Trying to hold on. Can't see through the clouds. Hold on to the hope. Feel it in your veins. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya sembari menunggu kira-kira siapa pemain baru yang akan datang, kita fokus dulu di laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebab apapun yang terjadi, Pak Erik menegaskan kalau target minimal 4 poin harus dapat. Dan finish di 4 besar juga harga mati. Nah, semisal nih kita bisa curi 4 poin dari Jepang dan Arab, amin. Lalu kita bisa sapu bersih laga kandang melawan Bahrain serta China, amin. Selanjutnya kita bisa minimal curi 1 poin di kandang Australia dan Jepang, amin. Maka itu udah memastikan kita mengunci posisi 4 besar. Berat memang, tapi bukan berarti itu nggak mungkin kan? Ingat, bagaimanapun kita harus percaya diri skuad kita itu udah bagus. Apalagi kalau di bulan Maret kita udah punya skuad yang jauh lebih komplit, maka harusnya harapan tadi udah yang paling realistis. Jepang memang kuat, tapi mereka bukanlah tim top level yang kalau kita ketemu udah pasti 100% kalah. Masih ada harapan kok buat minimal imbang. Yang terpenting jangan minder dan tetap main disiplin. Iya, memang ngomong doang gampang, tapi ya sekarang cuman ini kan yang bisa kita lakukan, mendukung, mendoakan, mengkritik, dan memberikan saran. Toh menang kalah itu biasa, tapi lihat dulu prosesnya gimana. Jangan udah line up coba-coba, mainnya ancur, kebantai pula. Ya siapapun ngamuk lah. Untuk itu saran aja nih buat Coach Shin. Gak apa-apa coach, mainkan 11 pemain inti diaspora. Gak usah takut tekanan sana-sini. Kalaupun ada pemain tanda kutip lokal yang layak untuk dipasang, ya sudah pasti itu cuman Rizky Ridho. Sisanya maaf-maaf aja. So sekali lagi, gak apa-apa coach, mainkan 11 line up diaspora. Pokoknya pede aja, squad kita itu gak jelek kok, asal ya itu. Turunkan skuad terbaik dari kiper sampai striker. Misal Martin Paes, lalu 3 di belakang Justin Hubner, Jay Sess, dan Macy Gers. Bek kanan Sandy Walsh, bek kiri Kelvin Verdong. Gelandang ada Tom sama Ivar.
Kalau Ivar absen masih ada Nathan. Dan jika Kevin Dix udah bisa main, dia bisa main di posisi DM. Kalaupun enggak, bisa ditukar Justin Hubner yang DM, kayak pas di Piala Asia lalu, Kevin yang main sebagai back. 3 di depan ada Ragnar di kiri, Rafa di tengah, serta Eliano di kanan. Dah coach, coba deh. Kami rasa semua sepakat kalau itu memang skuad terbaik yang ada untuk saat ini. Jadi please banget, gak usah ada yang namanya lagi coba-coba, atau tekanan apapun buat mainin pemain Liga 1 atau dalam tanda kutip lokal. Lost in the storm. Winds are howling loud. Trying to hold on. Can't see through the clouds. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.